hari ini kita mau bahas tentang masalah kenapa tadi pertanyaan GPSO tadi masih ada tentang GPSO. Oke, GPSO kita coba. Oke. Metode yang tadi saya jelaskan adalah gini. Ini lewat ini ya, chart trading view ya. Pada saat tadi saya sharing itu masih di GPSO ya. Oke, GPSO. GPSO, kita lihat GPSO. Tadi masih di, kalau nggak salah masih mantul. Saya ada ini nggak? Oh, nih. Di mana ya? Saya lupa GPSO-nya. Saya sharing chartnya nggak ya? Pas awal sesi 2 bukan ya, Papa infonya? Enggak, di awal sesi kok. GPSO tuh di awal sesi. Sesi 1, Pak. Sesi sesi 1, satu. Papa ya info. Terus itu harga kan turun. Aku tuh tadi sesi 1 ambil. Terus kan harga turun, Pak. Aku CL. Nah, sesi 2 itu kan naik lagi tuh. Ambil lagi. Untung. Tapi ya untung sih. Maksudnya nutup CL yang sesi 1 tadi. Karena kan sempat diguyur tuh yang sesi 1 itu diturunkan. Betul. Oke, ini ya. Kita ambil sesi 1 ya. Ini secara chart trading view dan nanti saya jelaskan pemakaian chart Catherine ya. Chart Catherine untuk ini ya, untuk GPSO. Tadi saya ada rekom di area sini ya, kalau nggak salah 146. Betul nggak? 146. Iya, 145 sampai 146 ya kayaknya ya. 144, 146 ya di sini. Oh, oke. Ya, 144, 146. Disinilah area rekomendasi saya. Di sini ya. Kenapa saya ada di sini? Saya rekom pada saat itu saya lihat ada volume spike di sini ya. Kita lihat bisa nggak? Ya, kita ulang. Nah, ya, saya cut di sini. Oke. Di sini terjadi volume spike. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini ada volume spike, harga dari apa namanya, dari sideway-nya ya kan, kita lihat sideway-nya di sini ya, dia breakout dengan volume di area sini 146, 144 pada saat dia spike sini. Saya coba rekom, terus apa yang terjadi umpamanya ya, kita lihat apa yang terjadi. Nah, harga naik, setelah itu harga naik terus diguyur ya, setelah itu diguyur ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ini diguyur melewati dari sini. Terus apa yang kita lakukan? Kenapa kita enggak saya bilang kan kita masuk di 146, 144. Posisi harusnya kalau masuknya di sini 144 dan 146, kemungkinan masuknya di 146, 144-nya masih ngantri. Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Iya, kalau hari ini iya. Ya. Tapi kalau misalnya punya barang kemarin sih harusnya bisa dapat harga lebih murah sih. Harusnya lebih murah. Ya, tapi kalau kan kemarin masuk ya, kalau hari ini enggak, kan ketahan di 144 nih ya. 145 ya. 144. 142. Dia sempat ke 142. Berarti posisi adalah ya, kalau kita terus ya. Nah, ini kan posisi berarti 142 atau 143 ini kejemput. Berarti kan antrian kita 144 sampai 146, betul kan? Iya. Betul nggak? Nah, jadi 144, 146. Kenapa saya selalu kasih dua harga? Ada yang tahu nggak alasan saya? Takutnya jebol 142 ya. Kan maksudnya under 142 jadi jelek kan? Betul. Setelah under 142 ini kan jelek. Dan kenapa selalu saya kasih dua harga, 146 dan 144. Kenapa? Untuk averaging down. Dan biasanya saya terapkan averaging down adalah pertama kali entry ya,
ingat ya teman-teman, pertama kali entry pertama itu 20% dari total yang kita ingin masuk. Seumpama di Porto ya. Di Porto ada kita sediakan untuk daily trade 1 juta. Daily trade 1 juta. Pertama kali kita entry di 146 berapa? 200.000. 200.000. 200.000. Terus di entry kedua, ya, di entry kedua itu masuk 60%. Totali 80%. Berarti 200 masuk ke 60%. Kira-kira average kita berapa? Kalau 146, 144. Kemungkinan 144 sekian. Ya, 144, Iya, 144, sekian. Sekian, betul. Sekian lah ya, 144 sekian lah, 144 setengah umpama gitu ya, kita ngomong gitu. Nah, setelah 144 setengah, kan saya kalau SL saya adalah under 142, 2 tick setelah dari entry terakhir. Ya. 142 nih, 144 berarti ya tadi 144 setengah umpamanya, 144 setengah ke 142 itu kira-kira minus berapa? 141 lah, andai katanya kita jebol 141. Sumpamanya nih, kita jebol 1441 sini. Kita jebol di 141. Itu kira-kira 144 tengah ke 141 itu berapa? Kurang dari 3%. 2% sekian. Betul ya? Betul ya? Nah, itulah range yang menurut saya 3-4% masih willing to lose. Ngerti nggak maksudnya? Willing to lose. Yeah. Jadi kita bisa menerima kekalahan kita tuh willing to lose. Jadi kita nggak main CL aja gitu kan. Kita willing to lose. Kalau cuma 2%, 3%, 3-4% masih kira-kira dari 1 juta, willing nggak untuk hilang? Ya, jadi itu. Kenapa saya selalu kasih 2 harga dan selalu kasih CL-nya under 2 tick. 3 tick lah berarti ya. Under 2 tick tuh if close ya. If close di bawah. Makanya triggernya kan if close di bawah. 142 kita SL ya. 141 andai katanya. Kita berarti kan ke triggernya 142. Kalau dia ke 141 kita SL. Betul ya? Kayak gitu ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Harga tidak nyentuh ke situ lagi. Berarti kan kita hold ya. Kita masih hold. Kenapa ini masih bisa hold selama nggak melewati ini? Ya itulah batasan kita, kan gitu kan. Kalau udah itu udah jelek gitu kan. Setelah itu ya alhamdulillahnya bandarnya masih menarik. Dan alhamdulillahnya yang masih hold ini profit gitu kan. Jadi itulah fungsi lot sizing yang saya jelaskan sama Om Darian tadi. Lot sizing itu penting. Terus seberapa besar kita harus willing untuk tulus gitu kan. Willing tulusnya gitu. Jadi nggak perlu tanya, Pak kayak gini SL enggak? Pak kayak gini. Itu akan makan waktu kalian. Itu akan makan pemikiran kalian. Saya mau ajarkan kalian tuh supaya jadi trader yang mandiri. Tanpa harus tergantung sama orang lain dengan analisa yang sudah harusnya bagus ya. Oke? Sampai situ kira-kira sudah dimengerti belum sampai sini? Udah sih, udah. Tadi Gimana, itu kan saya jual di 151 itu yang pas 153-nya diguyur. Saya jualnya di situ semua kan. Sini ya. Di ternyata sini semua ya. Bukan, yang sebelumnya yang ada guyuran di 153. Iya di sini kan? Di 151. Iya, saya jualnya 151 karena kan lihat bid overnya itu udah nggak karuan. Dan di luar perkiraan itu sesi 2 ternyata dia malah naik lagi gitu. Iya, itu dia. Ya, itu kan kita nggak pernah tahu. Siapa yang pernah tahu maksudnya di mana? Ya kan, betul kan? Benar. Selama plan kita tidak kena, kan gitu kan. Andai katanya plan kita tidak kena SL, kita masih bisa hold kan. Terus andai katanya kita pusing, kita mau di berapa ya TP kita? Nah kan saya udah sering kali saya ngomong tarik dari swing high ke swing low. Nah, bener Om Darian di sini. Dapatlah. Betul nggak?
secara Iya, logiknya nih, betul. ya kan? Iya, itu 151 area atau terdekat 52, sih. area terdekatnya di sini dan area TP keduanya di sini. Nah, makanya kenapa Vibo ini sebagai panduan kita targeting, bukan support resist ya, bukan support resist, tapi saya lebih memakainya untuk targeting, di mana saya mesti TP, gitu ya. Andai katanya di sini tadi 146 kita dapet, ya kan, umpama 146-nya doang, terus tiba-tiba naik. Nah, keputusan untuk TP di sini sebenarnya sudah baik Om Darian, tidak perlu disalahkan gitu kan, karena mau tidak mau kita sudah sampai target dan dia tidak mampu untuk melewati targetnya, ya harus keluar, betul nggak? Iya, karena karena saya lihat juga kan, kalau misalnya saya antri di 153 itu nggak semua kejemput, langsung diguyur. Itu cuma nyentuh doang kan ya, kalau saya perhatiin 153-nya. 153 nyentuh doang, makanya buang kan? kiri. 153 buang kiri. Nah, itu yang terjadi. Selama tidak menyentuh SL kita boleh hold, ya kan? Selama kita nggak nyentuh SL kita boleh hold. Kenapa begitu? Karena mencegah yang namanya false signalnya, ya kan? Ketika di sini diangkat, ini kita nggak pernah tahu juga. Saya juga nggak mengira bahwasanya ini bakal diangkat sampai setinggi ini, gitu kan? Kita fasted hari ini. Saya lihat candle daily-nya bagus, ya kan? Kalau kita lihat candle daily-nya itu bagus, ya kan? Nah, ini kan candle daily-nya nih, ya kan? Yang tadi saya ngomong candle daily ini sebagai panduan saya, oh ini menarik, gitu kan? Atau tidak menarik. Candle hariannya saya lihat, oh menarik. Tadi posisi 146 di sini, mungkinan candle-nya di sini bentuknya masih kotak. Mungkin kotaknya masih kira-kira. Saya nggak panjang. Oke. Saya nggak panjang. Dan saya hilangkan. Sumpamanya gitu ya. Pada saat ini terjadi, mungkin candle-nya masih begini. Candle-nya masih kotak. Jadi warna. Oke. Mungkin pada saat itu adalah candle-nya begini. Ya, pada saat 146, 145. Posisi seperti ini itu candle kan jadi begini ya harusnya. Ya 146 di sini. Nggak bisa sih kecil lagi, lebih kecil lagi. Ginilah saya gedein. Ya, mungkin candle-nya begini yang terjadi di 144. Nah, sini saya rekod tadi. Kemungkinan candle-nya cuma begini, ini bikin gini, tarik ke bawah. Nah, candle-nya begitu. Nggak bisa. Ginilah pemain. Nggak ada sih candle-nya itu. Nggak ada candle. Jadi kita nggak bisa. Sama gini ya. Jadi kan posisi candle-nya tadi begini. Nggak bisa di tengah-tengah sih. Nggak bisa saya gambar jadinya ya. Kayak gitulah dia ada buntutnya. Di sini ada buntutnya. Posisinya begitu. Dan itu yang belum jadi buntut sebelumnya. Karena kan nggak diguyur kan. Nggak jadi buntut sebelumnya. Sebelumnya nggak jadi buntut. Kan. Ini masih posisinya begini. Nggak ada buntutnya. Gitu. Karena kan opennya berapa tadi? Hari ini opennya di 144. Berarti kan open di sini 144, posisi 144. Posisi candle yang saya masih rekom masih bagus. Bagus nggak menurut kalian teman-teman? Kalau dalam posisi seperti ini? Bagus. Bagus, karena posisinya sudah hijau, ya kan? Dan berada di tadi saya bilang ini kan kalau kita tarik jalur kayak gini. Betul nggak? Secara teknikalnya ini cantik sekali sebenarnya. Secara teknikal ya, kita bilang ini dia bikin tur, ya kan? Apa yang terjadi setelah ini? Biasanya akan ada kenaikan, gini kan? Betul nggak? Biasanya, gitu. Biasanya. Iya benar. Yang terjadi gitu setelah
Setelah impulsif, dia ada correction. Correctionnya di mana? Areanya kita lihat. Bener nggak correctionnya di situ? Nah, di 130 berapa ya? 138 ya? Low-nya atau berapa ya? Nggak, maksudnya kita posisi di area bagus, ya kan? Di area. Iya, awal mau ketiga kan. Nah, ini kan golden zone kan. Kita ngomong secara Fibonacci-nya kayak gitu dong. Setelah ini terus dia retracement di area sini. Nah, inilah area terbaik untuk kita entry. Nah, itu yang tadi saya ngomong. Kita harus perhatikan apa yang pertama kita perhatikan. Satu adalah volume. Ada volume di sini. Ya kan, kumpulan-kumpulan volume di sini. Volume bagus, ya kan? Di sini ada kumpulan volume bagus, ya kan? Ada yang meningkat volumenya bagus. Di sini kita lihat trennya. Trennya pun bagus, ya kan? Uptrend, betul? Posisi uptrend. Nah, entry terbaik adalah setelah ada retracement, kita tunggu konfirmasi. Kita harus ada konfirmasi. Saya sering ngomong bahwasanya cara entry terbaik adalah tunggu konfirmasi setelah harganya dari turun, dia ada candle-candle kecil seperti ini. Kita bisa melewati candle ini, bisa andai katanya ya, kita bisa melewati candle tertinggi pada saat ini, pada saat di sini. Ya, pada saat di sini. Saya ada gambar di sini. Ini adalah entry terbaik. 148 sebenarnya, ya. Kalau untuk apa namanya? Untuk swing trading atau kita nunggu konfirmasi. Itu enggak? Kira-kira udah dipahamin belum di sini, teman-teman? Apa yang namanya ada volume, ada tren bagus, ada momentum retracement. Itu adalah saham terbaik untuk kita entry. Potensi untuk loss-nya itu lebih sedikit, tapi potensi kita, jadi gini, bermain di saham uptrend, potensi winning-nya lebih gede dibanding potensi loss-nya. Tapi bermain di saham downtrend, potensi loss-nya lebih besar dibanding potensi win-nya. Tetap ada potensi naik, ada. Untuk downtrend, ada. Tapi potensinya jauh lebih besar loss-nya. Bisa dimengerti nggak teman-teman kira-kira sampai situ? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi sampai sini ada yang bingung atau tidak? Sebelum kita lanjut ke chart Catherine. Jadi konfirmasi itu perlu dari apa namanya, dari time frame kecilnya ke daily-nya. Oh bagus tidak? Oh kalau masih bagus ya kita hold. Ada yang bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Nanti kalau masih ada yang mau ditanyain, tanyain dulu. Nanti kita lanjut ke chart Catherine-nya. Ada nggak? Halo, teman-teman. Gak apa-apa nanya aja, mumpung lagi santai. Kita ngobrol aja santai, gak usah. Nanti kalau bagian di bursa ditanya kayak gini, saya ngejelasinnya bingung. Bagian suruh ngopi santai begini, gak ada yang nanya. Nah, bingung kan jadinya. Paling mau nanya lot sizing. Kan ini kan ada area Fibonacci 1 dan 2. Kita ambil GPSO lah. Tadi kan di atas 160. Ya. Nah, kalau misalnya saya pengen ngetes nih, bisa nggak ke 160 gitu? Lebih baik megang berapa persen dari lot sizing-nya gitu. Kan anggap aja di TP1 saya udah buang sebagian gitu. Ya. Pas untuk achieve ke TP berikutnya, lebih baik hold berapa persen? Gini, makanya kalau trading harus punya time frame. Kita mau bermain di time frame berapa?
tentukan itunya dulu. Pertama kali entry adalah tentukan dulu tujuannya. Oke, Sebelum kita misalnya untuk day trade misalnya. day trade. Day trade menurut saya yaitu tadi 20, 60. Sudah sampai TP, selesai. Itu aja. Oke, jadi TP1 ya, berarti langsung ya. TP1. TP1 Oke. boleh keluar atau pasang trailing stop. Kalau OLT-nya punya trailing stop, cari triggernya, umpamanya high-nya, dari high nih. Dari high saya mau turun cuma 3% dari high. Paham nggak sampai situ? Oh ya, paham. Ya, jadi cari high-nya, kita taruh trailing stop-nya 3% dari high. Jadi pada saat dia sentuh 3%, ya sudah kita tetap profit. Kan kita udah umpama di atas 3% ya. Di atas 3%, 4% atau 5%, kita taruh TS kita di 3%. Jadi walaupun apa yang terjadi, kita tetap profit. Kalau kita takutnya, ya kan ada dua kemungkinannya. Ini akan lanjut atau ini akan diguyur. Betul nggak untuk day trade? Iya, betul. Nah, yang paling aman adalah kita selamatkan dulu dong aset kita dengan profit. Keluar dengan profit. Betul nggak? Jangan sampai keluar tidak pakai profit. Gitu kan. Nah, andai katanya sudah naik 5%, saran saya, kalau sudah naik 5%, sudah pasang TS. Gitu. Saran saya, gunakan OLT yang punya TS, fitur TS. Itu sangat membantu sekali untuk day trading. Tapi kalau tidak, ya tidak. Menurut saya gitu. Dari high, kalau umpamanya diguyur pun, dicabut pun, dari high udah 3% sudah pasti kena. Dia kalau untuk ngeguyur tuh nggak langsung ngeguyur. Dari high pasti dia turun dulu sedikit. Nah, dari situ sudah ke-trigger gitu loh. Paham nggak? Jadi trigger kita di atasnya itu. Pasang TS kan ada triggernya dong. Bener nggak? TS idealnya berapa sih, Pak? TS tuh triggernya di atasnya dari kita. Sumpamanya nih ya, kita 150. Udah sampai, kita punya 145 sampai 150. Betul ya? Kita andaikan begitu lah, 145 kita sampai udah 150. Kita udah dapat 5 tick. Nah, kita pasang TS, umpamanya kita pasang TS di 142 TS kita ya. Triggernya di 143. Itu cara teraman. Kan trigger itu adalah sesuatu yang memicu. Kan dari katanya kan trigger sesuatu yang memicu, betul nggak? Nah, jadi kalau kita pasang pama 145 nih, di 144 itu langsung secara otomatis sistem akan memasang di 143 kan kita TS di 142. Di 143 pada saat nyentuh 145 ke 143 itu TS kita langsung ke trigger. Jadi pada saat guyuran udah pasti kena. Karena kan pada saat pada saat mencabut bit, bandar pun masih ada bit yang nyangkut di situ dong. Dan itu yang diguyur, betul nggak? Bukannya tanpa nggak bisa loh. Ini bisa asalkan kita pakai OLT yang baik, yang bagus. Paham nggak sampai situ? Makanya pentingnya OLT itu. OLT ya, itu. Di MNC itu kan ada best bid, ada height-nya Pak. Itu dari height-nya ya Pak? Isinya itu ngekliknya. Dari height. Kalau saya TS biasa saya dari height. Jadi biar apa? Biar supaya pada saat terjadi guyuran itu sudah ke-trigger punya kita. Dari height-nya. Terus kan biasanya cuma nyentuh doang tuh height ya. Terus gitu doang ya. Nggak jadi gitu kan. Biasanya tuh kalau guyuran tuh cuma nyentuh doang. Setelah itu dari height pasanglah TS itu jangan dekat-dekat. Jangan jauh-jauh. Pasang TS yang dekat triggernya dari height. 2% kayak kalau emang yang kecil-kecil kan 2% aja udah belas gitu kan. Umpamanya di saham 100 aja 2% kan cuma naik 2 tick aja udah 2%. 3%, betul nggak? Gitu. Kayak tadi tris itu Pak, langsung longsor Pak. Langsung longsor itu. Tapi alhamdulillah sih sebenarnya tris itu
Teman-teman kan sudah masuk dari kemarin kan. Udah Harusnya kejual kok, Pak. Enggak pakai TS itu saya jual 288 kayaknya. 288 apa 388 sih? Pokoknya belakangnya 88 gitu, Pak. ya, saya juga udah jualan. Saya ngomong kan, saya jual separuh. Saya bilang, saya jual Modal. modal saya. Modal saya sudah keluar ya. Saya udah ngomong loh, saya bukan nggak ngomong loh, saya udah ngomong loh. Saya udah jual, saya sisakan profit saya. Nih saya tunjukin. Jadi biar teman-teman paham betul bahwasanya saya tidak mau pom-pom kalian ya, tidak. Harusnya masuk dari kemarin sudah profit dan harusnya sudah keluar gitu. Dan akhirnya ya dengan profit saya itu saya cuma minus 1% dari profit saya loh. Belum kejual atau, Pak? Semuanya belum kejual. Modal. Udah. Oh. Modalnya udah keluar. Saya kan sisakan profit saya. Kan 12% Iya. tuh pada saat itu ya. 12%, umpamanya kita anggaplah 1 juta. Saya sudah dapat 120.000. Betul kan? Nah, saya dari 120.000 itu cuma minus mungkin 2% lah. Sama fee broker segala macam. Mungkin 2% saya keluar. Untung nggak? Jadi itulah penyelamatan aset. Kenapa? Terus saya rugi nggak? Pertanyaan saya rugi nggak? Andai kata saya minus 2% nih di Porto, kelihatan minus 2%. Saya rugi nggak? Enggak rugi. Nggak rugi. Logiknya gitu. Makanya saya sering ajarkan adalah kalau sudah naik, usahakan tarik modalnya aja. Jadi seandainya katanya naik terus ya alhamdulillah, betul nggak, profit kita bertambah. Ya kan? Tapi andai katanya kalau diguyur pun, yang diguyur profit kita nggak bakal nol. Seandainya katanya 120 pun diguyur sampai berjilid-jilid, umpamanya dari tadi ya 200 ya, diguyur sampai 50, habis nggak duit 120.000? Kira-kira habis nggak 120.000? Kalau diguyur sampai 50? Enggak sih, masih ada sih, Pak. Ya itu. Terus rugi nggak kita? Enggak, dari modal aja kan nggak rugi sih, Pak ya. Iya kan gitu. Yang berkurang kita doang. Terus aset kita berkurang nggak? Aset kita aman. Walaupun sampai 50, maka kadang-kadang saya teman-teman tuh ini loh caranya. Saya udah ngomong dari yang kemarin pun saya udah ngomong. Andai katanya sudah profit 5%, umpamanya dari 1 juta 5%, berarti kan 5% dari 1 juta berapa? 50.000. Betul nggak? Umpama dari 100 ke 105 nih. Kita ngomong dari 100 ke 105. Itu kan 5% ya. Di 105 kita keluarkan 1 juta. Ya. Sisa 50.000 dong di situ. Benar nggak? Sisa 50.000. 50.000 itu dari 105 diguyur sampai 50 pun. Coba bayangkan. 50% lah berkurang, minus di Porto, minus 50%. Tapi duitnya habis nggak? 50.000 itu. Habis nggak kira-kira? Ayo teman-teman, kira-kira gimana? Nggak habis, masih sisa 25.000. Untung nggak itu? Enggak. Aman nggak psikologi kita? Aman nggak? Aman. Lu mau guyur sampai bego juga, gue nggak bakal rugi. That's it. Itu aja kuncinya. Jadi usahakan ya teman-teman dari sekarang, kalau sudah untung, udah tarik aja modalnya. Terus gimana Pak? Nanti terbang lagi ya? Kan profitnya bertambah, ngapain? Terus kan nggak tambah gede, berarti rezekimu segitu. Selesai urusannya. Bener nggak? Kira-kira bener nggak apa yang ngomongan saya? Bener, Pak. Tapi kadang manusia itu sifatnya nggak puas gitu loh, Pak. Nggak puas. Akhirnya rugi. Rugi. That's it. Jawabannya udah jelas loh. Kalian sebenarnya bisa jawab itu sendiri. Gitu. That's it. Gitu. Saya merasa kurang puas. Gitu ya. Itu yang berlaku. Saya merasa kurang puas. Saya tambah barang saya di atas. Ketika diguyur, apa yang terjadi? Bukannya untung, tapi rugi. Terus yang disalahin siapa? Yang ngerekom nanti. Wah, kemarin nggak ngasih tahu si Papa. Loh, saya kan bukan yang tahu saham itu mau kemana.
Tapi minimal kita analisa dengan baik, kita dapat profit yang baik, sedikit pun, 1-2% pun saya bilang, grow portomu. Asetmu tetap, portomu grow. Bener nggak? Andai katanya tadi 25.000 nih, nyangkut di gocap. Gitu ya, nyangkut di gocap. Udah diemin aja. Terus rugi nggak kita? Nggak rugi. Aset kita kurang nggak? Ya enggak. Ngapain pusing-pusing? Kumpulin aja nih. Makanya kemarin saya ajarin begitu. Kumpulin nih semuanya nih ya teman-teman yang coba deh metode ini. Ini kalau memang nggak berhasil, bolehlah kalian komplain sama saya. Setiap kali setiap kali kita profit 3-5%, tarik modalnya, diemin. Udah nggak usah dilihat lagi, biarin. Cari saham yang lain lagi. Begitu satu hari kita dapat 2 atau 3 saham dengan profit 2-5%. Dengan rata-rata berarti 2-5%, rata-rata 3. Betul nggak? Rata-rata profit kita 2-5% berarti satu hari rata-rata 3. Ya, kita anggap seperti itu ya. Rata-rata 3%. Itu kita diemin aja. 3% itu yang profit. Biarin mau kemana kayak itu. Kita diemin. Seminggu kita baru keluar. Kita take profit lah gampangnya. Seminggu kita take profit. Seandainya katanya 3% kali 5 hari. Udah berapa? Halo? Teman-teman. Gimana, Pak? Sumpamanya nih, setiap kali profit 2-5%, kita tarik modalnya. Dan jangan masuk lagi. Jangan masuk lagi tuh saham. Mau kemana kek bodo amat, kita cari yang lain lagi. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, tapi portonya penuh, Pak. Loh kan seminggu kita tarik. Iya, tapi nggak trading lagi. Maksudnya udah diemin itu, tok. Iya toh, umpamanya kita trading nih, satu hari umpama wins. Backtest ya, Pak ya? Pokoknya yang itu aja, backtest aja, 1 minggu aja. Kita cukup 3 saham per hari. 3 saham aja per hari. Siapa yang tahu, grow nggak? Ya kan? Kan gitu. Setiap kali kita profit 2-5%, ambil modalnya 1 juta, ya udah ambil aja 1 juta. Udah, kita entry lagi di saham yang lain lagi. Satu hari cukup 3 lah. Kita anggap cukup 3 lah. 2-5%. Andai katanya menyusut nih, dari 2-5% itu menyusut. Yang tadinya 3 menjadi 2%. 2% kali 5 udah 10%. Dalam seminggu. It's real, man. Iya, Pak. Betul nggak? Iya, betul. Logik aja. Kita pakai logik aja. Kenapa kita selalu kalah? Karena kita memasukkan sesuatu yang sudah harusnya menang, kita masuk lagi, kita kalah. Pakai metode itu. Saya yakin dalam 1 minggu, porto kita akan bertumbuh 10%. Coba deh nanti, saya mau ada rencana sih sebenarnya gini. Andai kata teman-teman berminat ya. Maksudnya gini, kita bikin gampang kayak arisan. Arisan lewat mana? Seumpamanya, ya tanda katanya nih. Saya pengennya saya maksimal 20 orang. Maksimal 20 orang, kita coba dalam 2 minggu deh. Gitu ya. Kita coba dalam 2 minggu. Kalau benar dengan metode itu salah, ya, dengan metode itu sih butuh RDN, mau baru mau lama boleh, karena mumpung tahun baru nih. Iya, Pak. Ya kan, mumpung tahun baru, kita kan portonya baru nih, kan gitu kan ya. Anggaplah gitu, kita kosongin porto, kita lihat. Ada satu, Ibu Rima punya 3 RDN, kosongin 1 RDN. Isilah 1 juta. Gak usah banyak-banyak. Isilah 1 juta. Ya. Isilah 1 juta. Setiap kali entry, 1 juta aja. Jangan lebih dari 1 juta. 1 juta.
All in berarti apa ya? Satu saham 1 In juta aja. itu. Nah, pokoknya satu saham 1 juta. All in aja. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Profit 2-5% ya. 2-5%. Berarti 2% pun profit ya. Betul Mm-mm. nggak? 2-5% Iya. itu harus keluar. Setelah itu jangan masuk lagi. Umpama GPSO nih, kita udah 1. Terus lagi ada saham atau lagi BSDK umpamanya, atau satu lagi WIN gitu. Ya udah 3 saham itu per minggu. Jadi kan 5 kali 3, cuma 15 saham. Ya toh? Nggak habis dong stok IHSG. Bener nggak? Nggak habis kan stok IHSG? Setiap kali itu kita trade 2-5%, tarik modalnya 1 juta. Nanti kita entry lagi 1 juta, 2-3%, apa 5% kita tarik lagi. Begitu terusnya. Kita kumpulin 1 minggu, 1 hari cuma 3 aja. Nggak usah banyak-banyak. Banyak kan nanti bingung, portonya jadi hutan nantinya. Ya, portonya jadi hutan. Nah, jadi setelah 1 minggu, kita tarik semua. Kita take profit di hari Jumat. Apapun bentuknya, take profit dari Jumat. Mau lagi minus kayak, mau lagi plus kayak, take profit dari Jumat. Intinya kita panen di hari Jumat. Gimana kira-kira? Kalau saya kasih challenge seperti itu, kira-kira gimana? Nanti biar temen-temen tuh vibe-nya biar kelihatan. Gimana? Ayo wes mau Pak aku. Iya, ya Backtest itu ya sih. Pak ya? Backtest Backtest ya? doang. Kita cuma backtest aja seminggu lah, nggak usah 2 minggu lah. Berarti Kita backtest fokusnya ke seminggu. porto yang itu Pak. Maksudnya ke RDN yang itu. Oh, kan kita bilang kan gini loh. Itu kan bisa kita gini loh Bu Irina. Jadi sambi ya RDN Pak? bisa disambi. Kan nggak mungkin dong Bu Rima cuma mantau 1. Enggak, saya 2 sih biasanya Pak. Biasanya 2 kan. Yang 1 udah take profit, udah ganti dong. Iya. Betul nggak? Ganti dong. Mm-mm. Toh juga profitnya buat Bu Rima juga, bukan buat saya. Nggak saya minta. Gitu kan? Benar nggak? Nggak saya Iya. minta profitnya sama sekali. Kan gitu. Logiknya ya, saya cuma Mm. mau backtest aja metode ini. Jadi, apa ya namanya? Ini bolehlah berapa orang yang dari sini juga boleh. Saya nggak mungkin lah, andai katanya gitu. Saya mau relawan aja deh, siapa yang mau, monggo. Dan Rekom juga dari grup kok, kan gitu kan. Rekom dari grup kok, bener nggak? Iya. Rekom dari grup. Saya pengen tahu bahwasanya kalau metode saya salah, backtest ini kita salah, berarti omongan saya bullshit. Tapi secara logiknya tidak akan pernah kalah kalau kita pakai cara seperti ini. Begitupun dengan duit-duit yang lain, paman dari 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau 1 miliar pun, dengan metode itu tetap profit. Tapi intinya semakin besar jangan main yang kecil. Gitu. Semakin besar mainnya yang di besar gitu loh. Jangan juga 1M masuknya di saham gorengan ya stres sendiri, nanti nggak bisa jualan. Susah jual. Iya Kan dong, maksudnya nggak di bisa ini, jual. di Kan gitu. saham petis. Aduh. Ya itu dia, makanya kan itu harus menyesuaikan juga seberapa besar portomu, itu kamu main di saham apa. Jujur ya saya bilang, tadi saya di saham-saham kayak SM yang di atas 1.000, Raja saya tadi masuk, itu tetap bisa di scalping Bu. Jangan bilang kagak bisa di scalping, tetap bisa di scalping. Jangan dipikir saham Antam itu nggak volatile. Saham INTP nggak volatile kalau ibu pahamin. Kalau lihat pas lagi dia berjalan, itu volatile banget. Saya pernah masuk di Adro, saya pernah masuk PTBA. Jangan disangka nggak volatile sama kayak gorengan. Orang bilang, wah nggak kayak gorengan. Masuk coba sekali di situ. Pernah nyoba nggak Bu Rima? Gimana, Pak? Masuk apa, Pak? Saham-saham gede. Jarang sih, Pak.
Tapi logiknya nih, malah pada saat berjalan, volatile nggak? Iya, kadang volatile. Saya masuk Adro aja kadang-kadang bisa dibanting 2-3%. Ada MR itu pernah sih. Iya kayak gitu-gitu kan bukan kita nggak bisa colek gitu loh. Maksudnya bisa tetap kita colek dong. Iya, Antam itu juga dulu pernah, tapi sekarang jarang main di Antam. Siapa Awal-awal bilang, main Sam. siapa bilang ICBP nggak diguyur? ICBP tuh bisa 2% diguyur sampai 3%. Jangan salah. Kalau lagi berjalan tuh itu volatile juga kan kadang-kadang orang ya, jangan main di saham gorengan. Jangan salah, INTP coba lihat kemarin. Ya, saya kasih Dikira tahu. saham gorengan mungkin yang di bawah 500 kali apa ya? Iya, maksudnya jangan main di saham gorengan itu volatile banget geraknya. Siapa bilang nggak gerak volatile? Coba lihat pergerakan ini. Mana kaki panjangnya? Bayangin dari sini 9.500 bisa ditarik sampai ke sini. Tadinya kan dia guyur dong berarti. Adanya low, berarti kan dia guyur dong dari open. Open di sini. Bener kan? Open di sini di 99, dia guyur dong sampai 95. Volatile nggak? Kira-kira. Iya, itu banyak yang CL pasti pas kena Iya, guyuran. ya Terus udah gitu logikanya. dinaikin lagi. Ya iya, ini udah sampai sini tuh Ngeselin volatile itu kalau bentuk-bentuk 4 ekor gitu ngeselin. 4-5% nih loh. 4-5% loh dia. Dia guyur ke bawah. Emang disangka nggak volatile saham-saham begini? Cyclical Oh, kan dia masuknya kan. dia. Jadi Cyclical emang volatile sih harusnya. harusnya. Sekarang logiknya kayak begini. Kalau kita batasi juga kan tetap aja sama aja. Di saham gorengan pun sama. Kalau kita batasi 2-3% kita minus gitu. 4-5%, 3-5%. Itu sama aja kita mau main di saham gorengan ke di saham model begini ke gak ada masalah. Asal kita trading. Paham gak sampai situ? Paham. Jadi Paham lihat ya? karakteristik emitennya aja sih sebenarnya. Betul. Betul. Kalau pada saat digoreng ya volatile nih kayak gini bayangin nih. Kalau kita lihat di sini, saya tandain dulu biar kelihatan. Nih ya, kalau di sini kita lihat nih, di candle gede ini. Kita tarik ke 5. Pergerakannya itu pasti volatile, bohong aja. Kalau lagi digoreng. Mana? Nah, ini dia. Nah, coba. Kira-kira volatile nggak gerakan? Sama nggak kayak gorengan bentuknya? Sama nggak sama candle gorengan? Kira-kira. Ayo, saya pengen tahu. Kira-kira kalau kayak gini sama nggak sama candle gorengan? Sama, Pak. Sama. Makanya saya bilang, gak ada yang bilang, main saham inilah, saham blue chip lah. INTP itu 9.000 loh, udah kayak saham gorengan. Jangan salah. Jadi semuanya LQ45 juga volatile dah. volatile, jangan salah. Makanya jangan menganggap semuanya itu sama. Tidak. Tapi lebih aman, tidak berjilid-jilid gitu loh. Tidak yang turun tidak, tapi secara pergerakannya satu harinya bakal volatile. Sama kalau lagi digoreng ya sama. Gitu. Saham juga, gorengan juga kalau lagi digoreng ya sama kayak gini bentuknya. Apa bedanya? Jadi sampai situ dapat dipahami ya teman-teman, saham-saham gorengan itu juga saham-saham LQ45 atau yang blue chip sekalipun kita masih bisa trading di sini. Andai katanya ya kita mau trading punya duit yang agak gede, ya tradingnya gede juga dong, jangan di trading yang kecil gitu ya. Jadi pahamilah di mana tempat kita. Orang besar ada di tempat yang besar, orang kecil main di tempat yang kecil. Pandai menempatkan lah.
dengan bid offer. Maksudnya kira-kira nih kalau saya beli saham tadi Enzia 10.000 lot, kira-kira bisa jualan nggak? Kan gitu dong, bener nggak? Bener nggak kalau bahwa kita ngomong nih Enzia, nggak ada bid offer ya. Kalau di sini nggak ada bid offer ya, gimana? Saya nggak tahu kalau di Stockbit tuh ngeliat bid offer di mana. Ada nggak yang tahu di PC gimana? Saya nggak pernah pakai, saya cuma analisa aja dari Stockbit ini. Ada yang pernah pakai nggak Stockbit PC? Kayak order booknya kita lihat. Ada nggak ya di sini? Ada nggak sih? Order book. Ini cuma ini doang. Untuk itunya saya nggak tahu tuh di mana. Kalau di handphone bisa lah kita lihat. Tapi secara logiknya kita harus sesuaikan bid offer yang kita mau. Umpamanya kita masuk, kira-kira saya masuk 10.000 lot, saya bisa keluar 10.000. Tapi kalau umpamanya di bid offer cuma cuma 1.000 lot, 2.000 lot, jangan coba-coba. Oke, paham ya teman-teman ya? Kita balik ke chat